Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik ibu yang hebat, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuannya agar kalian dapat menentukan ide pokok dan kesimpulan dalam suatu paragraf dan juga dapat mengimplementasikan penerapan nilai-nilai Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar? Ayo ikut ibu. Anak-anak, ada yang sudah sarapan pagi ini? Kalian sarapan pakai apa? Kakak punya menu hari ini. Coba dilihat ya. Di sana ada gambar nasi. Terus ada juga gambar sayur-sayuran. Ada juga gambar buah-buahan dan susu. Wah, bagaimana? Sedap kan? Apa saja ya menu pada gambar yang berasal dari tumbuhan? Apa ya yang terjadi kalau kita tidak sarapan? Nah, biar kalian tahu apa itu fungsi sarapan, kakak jelaskan. Adik-adik, sarapan itu sangat penting bagi kita karena sarapan itu merupakan bekal kita selama seharian beraktivitas. Kita akan terasa segar, kuat, tidak akan lemas. Dan kenapa sih kita perlu sarapan? Dengan sarapan, kita dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut. Pentingnya mengonsumsi makanan bergizi. Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Setiap zat gizi memiliki peran masing-masing bagi tubuh, sehingga zat gizi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi, kesimpulan dari paragraf pertama ini yaitu makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Paragraf kedua, karbohidrat merupakan sumber tenaga utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat dapat menjadi sumber tenaga karena menghasilkan kalori. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat contohnya beras, jagung, singkong, kentang, dan sagu. Jadi, dari paragraf kedua ini dapat kita simpulkan karbohidrat merupakan sumber tenaga utama bagi tubuh manusia karena dapat menghasilkan kalori. Paragraf ketiga, lemak diperlukan tubuh sebagai cadangan makanan. Lemak dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Lemak yang berasal dari hewan antara lain daging, susu, dan mentega. Lemak dari hewan disebut lemak hewani, lemak dari tumbuhan disebut lemak nabati. Lemak yang berasal dari tumbuhan seperti santan, buah avokat, dan kacang tanah. Jadi, kesimpulan dari paragraf ketiga ini yaitu lemak diperlukan oleh tubuh sebagai cadangan makanan yang dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, adik-adik, itulah ide pokok dan kesimpulan dalam paragraf ini. Adik-adik, ulangi bacaan dalam hati ya. Untuk mengingat kembali, kalian buka pembelajaran 4 untuk mengetahui ide pokok dan kesimpulan. Kemudian kita menuju muatan PPKN. Nah, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran 4, yakni makna dan nilai dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki banyak keragaman budaya, agama, suku bangsa yang berbeda. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan dari Pancasila ketiga yaitu bekerja sama.
Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita bahas dari teks betapa pentingnya mengkonsumsi tumbuhan tadi, nah, dalam melestarikan tumbuhan dan merawatnya tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama dengan teman sekitar, dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu, dan dengan tetangga. Nah, adik-adik, dengan kerjasama kita dapat menciptakan kerukunan, juga rasa toleransi. Alhamdulillah, hari ini kita banyak mendapatkan pelajaran tentang menyimpulkan bacaan teks dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin yang baik untuk tubuh kita. Dan kita bisa menerapkan nilai dari Pancasila yang ketiga dalam bekerja sama untuk merawat tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Sebelum kakak menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk adik-adik sekalian, tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.